Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillah, para hadirin kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya marilah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur hanya kepada Allah atas segala limpahan nikmat-Nya kepada kita, terutama sekali nikmat iman, Islam, dan sehat afiat. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, dan juga kita umatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, tema kita untuk pagi ini sejenak kita bahas tentang keutamaan membaca sholawat kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang seharusnya tema kita adalah lanjutan daripada dosa-dosa besar. Maka untuk pagi ini karena masih bulan Maulid, ada baiknya kita buka tentang hadis-hadis keutamaan membaca sholawat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin, syariat ini dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana ibu-ibu tulisannya sudah tampil. Ditanya ibu-ibu, yang jawab bapak. Para jemaah, sholawat ada ibu-ibu? Oke. Sholawat artinya apa sih Ustaz? Sholawat adalah doa kesejahteraan untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari umatnya. Kenapa syariat ini dibuat? Apakah Nabi Muhammad kekurangan kesejahteraan dan keselamatan? Kenapa umatnya yang pendosa justru diminta berdoa untuk Nabi? Jadi paham sampai sini? Kita pendosa tidak? Nabi Muhammad punya dosa enggak? Tapi kenapa kita disuruh mendoakan Nabi Muhammad? Jadi sholawat adalah doa kesejahteraan, keselamatan untuk Nabi dari umatnya. Kenapa syariat ini dibuat? Dan Allah turunkan ayatnya, bukan sekedar hadis. Saya kayak marah nadanya ya. Bapak Ibu mohon maaf, saya pulang jam 12 malam, jadi masih agak ngantuk. Biar ngantuknya hilang, teriak-teriak. Ya. Kenapa syariat ini dibuat oleh Allah? Dan Allah turunkan dalam Al-Ahzab.
Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Betul? Ada nggak ayatnya? Sering nggak didengar? Kenapa dibuat seperti itu oleh Allah Ta'ala? Nih, ya, innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan para malaikatnya, yusalluna 'alan nabi, mereka berselawat kepada baginda Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, sallu alaihi, bacalah salawat kepada Nabi, mohonkan kepada Allah kesejahteraan untuk Nabi. Apakah Nabi Muhammad kurang sejahtera? Apakah Nabi Muhammad kurang keselamatan? Apakah beliau kurang bahagia? Tidak. Baginda Nabi udah sempurna. Tidak ada celah, cacat, aib sedikit pun. Tidak ada kekurangan keselamatan dan kesejahteraan sedikit pun. Lalu kenapa dibuat? Bapak-bapak bisa lihat nih, ibu-ibu nggak bisa lihat ya. Bu, mau lihat nggak Bu? Dibuka dulu aja tuh, itunya tuh apa. Kayaknya bulan kemarin juga ibu-ibu ngelihat saya ngapain ya. Dibuka itunya tuh. Oh, sholat tahajud ya, pakai handphone. Nih, Bapak Ibu lihat. Kenapa kita yang pendosa ini diminta baca sholawat? Yang sholawat itu sendiri artinya adalah doa kesejahteraan dari umat untuk Nabi Muhammad. Apakah Nabi kurang sejahtera? Apakah Nabi kurang selamat? Lihat air ini. Bu, udah lihat Bu? Ih, banyak juga ya ibu-ibunya ya. Ini air penuh nggak? Penuh kan? Ini air sudah penuh. Ada air botol lagi nggak Pak dikit? Ada air botol nggak Pak di dalam? Karena saya mau minum dulu dikit, nanti nggak penuh tambahannya. Jauh Bapak Ibu, dari Bekasi ke sini jauh ya. Ini masih Bekasi bukan? Oh berarti Bekasi luas ya? Masya Allah. Sampai ngelewatin berapa tol tadi itu? Lewatin doang maksudnya. Ada Ustaz? Nah, kasih ya. Antum beli ya? Apa ada? Oh ada, alhamdulillah. Nih lihat Bapak Ibu. Ini ibaratnya Nabi Muhammad yang sempurna dengan kesejahteraan dan keselamatannya. Air udah penuh belum? Kok belum? Lihat dong gimana sih? Air udah penuh belum? Penuh, betul? Kenapa kita diminta oleh Allah untuk baca sholawat kepada Nabi? Ini ibaratnya gelas ini Nabi Muhammad yang sudah sempurna dengan kesejahteraan keselamatannya. Kita diminta oleh Allah untuk baca sholawat, diperintahkan dalam ayatnya, diturunkan syariatnya, dibuat oleh Allah supaya banyak baca sholawat kepada Nabi yang mulia. Kenapa demikian? Logikanya Bapak Ibu, ini Nabi Muhammad udah sempurna. Saya tambahin nih, kira-kira luber nggak airnya? Luber tidak? Nah, lubernya airnya itu adalah untuk umatnya yang makin banyak baca sholawat, kebaikannya kembali untuk umatnya itu. Ibaratnya bola padel tahu padel? Bola kasti tahu? Ibaratnya bola kasti saya lemparkan ke dinding. Makin kenceng saya lemparkan, baliknya ke saya lebih cepat tidak? Itulah keutamaan sholawat. Kalau bola kastinya saya lempar dengan cara yang pelan, balik ke saya mungkin bisa nggak sampai. Apalagi kalau bolanya sama sekali kita tidak lemparkan, berarti tidak kembali keberkahannya untuk kita.
Jadi kita diperintahkan banyak baca sholawat, macam air ini makin kita tumpahkan, makin kita isi penuh, luberannya makin kembali untuk kita. Kebaikannya, ampunannya, rahmat Allah makin banyak untuk umatnya yang baca sholat. Coba Bapak Ibu, ini kayak ada anekdot, tapi betul. Coba dijawab. Apa pertanyaannya? Nanya Ustaz. Coba dijawab. Allah perintahkan kita menjalankan sholat. Apakah Allah sholat? Enggak. Allah perintahkan kita puasa. Apakah Allah puasa? Tidak. Allah perintahkan kita haji umroh. Apakah Allah haji umroh? Tidak. Allah perintahkan kita tahajud. Apakah Allah tahajud? Tidak. Tetapi ketika Allah perintahkan sholawat, Allah pun bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu. Innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan para malaikatnya, yusalluna 'alan nabi, bersolawat kepada Nabi yang agung. Ini bukan manusia biasa Bapak Ibu. Adanya bintang, bumi, bulan, matahari, awan, langit, udara, semuanya ini karena adanya beliau manusia yang mulia. Coba kita buka ayatnya tuh. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Surat apa? Surat Al-Anbiya, surat ke-21 pada ayat ke-107 tuh. Nabi Muhammad rahmat bukan hanya untuk umat manusia. Nabi Muhammad rahmat untuk siapa? Nabi Muhammad merupakan kebaikan untuk seluruh jagat alam semesta ini. Allah firmankan tuh Bapak Ibu, wa ma arsalnaka, dan kami tidaklah mengutus engkau wahai Nabi Muhammad illa rahmatan lil alamin, kecuali sebagai rahmat, kecuali sebagai kebaikan untuk semesta, bukan hanya untuk manusia. Makanya ada satu amalan Bapak Ibu, yaitu amalannya bersolawat. Tadi kita sholat qobliyah, sholat wajibnya. Kalau tidak baca sholawat, sah tidak? Sah tidak? Sah tidak? Enggak, tidak sah. Karena sholawat adalah merupakan salah satu rukun dari rukun sholat yang 13. Rukun sholat dari niat, takbir, baca fatihah, ruku, sujud, i'tidal. Salah satunya adalah baca sholawat. Kalau Bapak Ibu pas asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, selesai, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, batal tidak sholatnya? Batal. Hadirin, baik, kita masuk aja nih. Ini udah mau isyraq belum? Udah buru-buru aja ya. Silakan. Nomor 1. Satu kali baca sholawat dibalas ampunan 10 oleh Allah Subhanahu. Ibu-ibu masih mau lihat saya? Masih? Ini peragaannya udah selesai. Kali ibu-ibu ada yang sambil mau senderan gitu biar gak malu. Hadirin, yang pertama, satu kali baca sholawat dibalas 10 ampunan oleh Allah. Padahal kita diperintah oleh Nabi untuk baca sholawat 100. Baca sholawat 100, maaf. Baca istighfar berapa? 100. Setiap hari itu. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Padahal kalau Bapak Ibu membaca sholawat, itu satu kali baca sholawat, pahalanya sama seperti 10 kali istighfar. Baca sholawat cuma baca istighfar 100 kali. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. 100 kali. Kalau kita baca sholawat cukup 10.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. 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 10 kali 10 berapa? 100. Nih, kita lihatkan hadisnya. Makanya Bapak Ibu, ini pelajaran sangat penting. Sekalipun baca sholawat seakan-akan hukumnya sunnah dalam keseharian, kecuali dalam sholat, tapi dia menempati ranking pertama ketika kita berada di padang mahsyar. Keadaan padang mahsyar, keadaan yang sangat memilukan. Sampai para nabi pun tidak berdaya di padang mahsyar. Para nabi pun tertunduk malu kepada Allah di padang mahsyar. Saking dahsyatnya padang mahsyar. Kita pun tidak bisa untuk mencairkan kebaikan sholat kita, puasa kita, zakat kita, haji umrah kita. Belum bisa. Kecuali sholawat kepada Nabi. Udah tampil kebaikannya di padang mahsyar. Ya, coba kita buka dulu nih. Yang ini mudah-mudahan, ini kitabnya udah banyak banget. Saya buka, ya. Kemana tuh? Ya udah, saya tulis lagi deh sebentar. Nih hadirin, hadisnya riwayat daripada Al-Imam Muslim rahimahullah. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini pun adalah merupakan hadisnya hadis yang sahih, ya. Sekali baca salawat kita mendapatkan 10 kali ampunan, 10 kali rahmat. Apalagi kalau sehari kita baca sholawatnya 100, berarti kita dapat 1000 ampunan. Nih hadisnya. Ya. Nabi bersabda, "Man shalla alayya sholatan," siapa yang baca sholawat 1 kali kepada aku, siapa yang baca sholawat sekali untukku, sallallahu alaihi biha asyran, maka Allah Ta'ala membalasnya dengan 10 kali, 10 ampunan, 10 rahmat. Bacalah Allahumma salli ala Muhammad, ataupun Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ataupun sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Ya, sumpamanya Bapak Ibu sibuk banget nih. Ini kan warga Jati Bening kan sibuk banget nih dengan bisnisnya. Pak Haji aja sampai bisnis mobil berapa biji Pak Haji. Amin gitu. Ya Bapak Ibu, dia kan pada sibuk-sibuk nih. Ya, sumpamanya Anda sibuk banget sampai enggak sempat untuk berzikir. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Enggak sempat baca itu. Enggak sempat juga astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Tidak sempat baca la ilaha illallah. Tidak sempat baca subhanallah. Tidak sempat baca la haula wala quwata illa billah. Bapak Ibu, tapi jangan sampai sehari pun tidak sempat baca salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ini amalan adalah yang membuat relasi kita, connecting kita kepada Nabi Muhammad di alam kuburnya. Karena Nabi Muhammad hidup di alam kuburnya. Di alamnya Nabi tidak mati, jadi bangkai, tidak. Jangankan Nabi Muhammad, nanti ada nih. Kita masuk dulu nomor 2. Nomor 2 Bapak Ibu, nomor 1 sudah, 1 kali baca salawat dibalas berapa? 10. Wah hebat banget. Ya, makanya saya ingetin ya Bapak Ibu, Pak, Bu, masih hidup, masih melek. Dengar nih Bapak Ibu, penting nih. Sebelum kita meninggal dunia, tolong usahakan kita udah istiqomah sehari baca 1000 kali. Jangan kurang Pak. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Boleh pakai Sayyidina, boleh tidak. Kalau ada yang bilang pakai Sayyidina salah, emang itu orang kurang ngaji. Kurang ngaji, kurang baca, kurang referensi. Jadi kurang
Kurang ajar jadi. Bisanya nyala-nyalin orang doang. Imam Bukhari mau disalahin. Buka tuh Sahih Bukhari halaman 1. Di handphone Anda kalau ada Sahih Bukhari, buka halaman 1. Imam Bukhari pakai Sayyidina dalam pembukaan kitab Sahihnya. Ya bang ya, bang punya Sahih Bukhari bang di rumah? Gak punya tuh. Antum punyanya apa? Nih lihat nih Sahih Bukhari hadirin. Imam Bukhari ulama terbaik, ulama terhebat. Dalam kitabnya beliau membuka solawat, hamdalah dan solawat pakai Sayyidina. Yang bilang nggak boleh pakai Sayyidina emang kurang ngaji itu, kurang baca. Jadi kurang apa? Bisanya nyala-nyalain doang. Ini salah, maulid salah, maulidan salah. Di sini udah maulidan belum? Udah? Kayaknya saya nggak pernah diundang. Enggak. Ustadz jadwalnya udah padat pakai. Bapak Ibu, saya tampilkan dulu nih Sahih Bukhari. Ya Allah, Sahih Bukhari kitabnya. Sahih Bukhari nomor 1 hadisnya. Tuh, sudah ada tuh di hadapan Bapak Ibu. Imam Bukhari membuka kitabnya yang mulia. Ini satu kitab yang derajatnya satu tingkat di bawah Al-Qur'an. Al-Qur'an, kekuatan dalilnya pertama Al-Qur'an. Yang kedua apa? Bukhari. Yang ketiga Muslim. Terus begitu kitab hadis. Coba kita baca. Al-Imam Bukhari rahimahullah membuka kitabnya dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Alladzi anzala ala abdihil kitab, yang telah menurunkan kepada hambanya satu kitab ini Al-Qur'an. Liyakuna lil alamina nadhira, supaya baginda Nabi menjadi pemberi peringatan bagi semesta alam ini. Wassalatu, kata Imam Bukhari, dan kesejahteraan, wassalamu, serta keselamatan, ala pakai enggak? Siapa ini? Orang terbaik ilmunya, Imam Bukhari pakai Sayyidina. Ada ustadz zaman sekarang seumuran saya petantang petenteng, nggak boleh pakai Sayyidina. La haula wala quwata illa billah. Jangan begitu ngaji ilmu agama. Jangan mudah nyalahin siapa? Orang. Ini gara-garanya ini mereka jadi sesatnya begini. Mereka punya kaidah yang nggak ada contoh Nabi Muhammad itu semuanya salah. Ini salah nih. Tidak ada kaidah kayak begitu dalam fikih dan usul fikih. Yang tidak ada contoh Nabi itu tidak boleh dilakukan. Nggak ada kayak begitu. Yang ada tuh yang dilarang oleh Nabi. Bapak Ibu ingat dalam Sahih Bukhari Muslim, Sayyidina Abu Bakar pernah mengerjakan sesuatu yang nggak ada contoh Nabi. Nih Al-Quran. Mana Al-Quran? Nggak ada di sini. Kemarin ada di sini. Oh, udah dipindahin. Bilang dong Pak. Tuh Al-Quran 30 juz dikodifikasi, dikodifikasi itu dikumpulkan 30 juz. Itu nggak ada contoh Nabi. Hadisnya Sahih Bukhari. Yang kedua Sayyidina Umar, sholat taraweh 30 hari 30 malam di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, dilakukan sejak zaman Sayyidina Umar. Nabi tidak pernah sholat taraweh sebulan penuh. Nggak ada contoh Nabi, tapi tetap boleh karena tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah sholat itu sendiri. Yang ketiga, Sayyidina Utsman membuat azan sholat Jumat berapa kali? 2 kali. Yang sampai sekarang diabadikan di Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Bapak Ibu ingat nggak kalau kita haji dan umrah di Masjid Haram, kita ke Masjid Nabawi, azan Jumatan berapa kali? 2. Itu nggak ada contoh Nabi. Itu diprakarsai pertama kali oleh Sayyidina Utsman. Baik, udah deh, nggak usah ngeladenin orang kayak gitu. Kita lanjut aja nih. Yang kedua hadirin, apa kata Nabi yang kedua? Hadis kedua, orang yang paling banyak baca sholawat
yang paling mudah mendapat syafaat di akhirat. Ini yang tadi saya katakan, bukan sholat dulu, bukan puasa dulu, bukan haji umrah dulu, bukan sholat tahajud dulu, bukan puasa Senin Kemis dulu, bukan ini, bukan itu dulu, tapi sholawat dulu. Makanya Bapak Ibu, kita udah sholat, udah puasa, udah zakat, udah haji umrah, ingat, tambahin amalan kita, sholawat sehari minimal 1000. Yang penting saya udah nyampein nih. Yang penting saya udah nyampein. Kalau nanti di akhirat Allah bertanya, Ustadz, ini kenapa umat Islam di Jati Bening pada nggak baca sholawat? Kamu udah nyampein belum? Udah ya Allah, lihat aja tuh CCTV-nya tuh. Nanti videonya juga ada di akhirat nih. Lihat ya Allah, oh iya betul. Berarti ini yang males siapa nih? Umatnya. Nah itulah ya Allah. Pak, ingat Pak, minimal baca berapa? Sebelum apa? Sebelum apa? Kalau Bapak Ibu besok ada yang meninggal, berarti waktu kita tinggal 24 jam untuk baca sholawat. Tapi semoga kita panjang umur. Amin ya Rabbal. Nih lihat, di padang mahsyar, keadaan yang begitu menakutkan. Kita dibangkitkan di padang mahsyar dalam keadaan telanjang. Allah sangat murka kepada kita, melebihi daripada murkanya Allah tentang dosa-dosa manusia yang ada musibah di dunia ini. Kita lihat ada tsunami, kita lihat ada gempa bumi, kita lihat ada kebakaran, kita lihat ada ini itu dan macam-macamnya. Itu murka Allah yang belum seberapa. Murka Allah yang paling dahsyat berada di padang mahsyar. Dan kita bisa selamat daripada itu. Di antaranya dilindungi oleh Nabi, ditolong oleh Nabi, yang cahayanya memancar pertama kali bukan dari sholat, puasa, zakat, haji, umrah, tetapi dari baca sholawat. Ini dalilnya. Ini kalau saya bahas lebih panjang lagi dalil syafaatnya, aduh nggak habis nih, waktunya keburu, takut nggak keburu nih, waktunya takut kurang. Coba kita langsung aja deh. Ya, hadirin, hadis riwayat daripada Al-Imam Tirmidzi rahimahullah. Baginda bersabda, nomornya 486. Apa kata Nabi? Aulan nasi bi yaumal qiyamah. Orang yang paling dekat dengan aku, orang yang paling utama yang aku akan tolong pada hari kiamat, di padang mahsyar, keadaan yang sangat menakutkan. Kita dibangkitkan dari kubur dalam keadaan bertelanjang, tidak pakai sendal, tidak pakai pakaian, tidak pakai terompah, yang mana semua pandangan tertunduk malu. Keringat kita sesuai dengan iman amal soleh kita. Ada yang keringatnya sebetis, ada yang keringatnya setumit, ada yang keringatnya sepaha, ada yang keringatnya sedada, ada yang keringatnya menenggelamkan dirinya. Kita minta tolong sama Nabi Adam, tidak mampu. Kita minta tolong sama Nabi Nuh, enggak mampu beliau. Kita minta tolong sama Nabi Ibrahim, tidak bisa. Kita minta tolong sama Nabi Musa, juga enggak mampu. Kita tolong Nabi Isa. Nabi Isa katakan, saya tidak berani memberikan pertolongan. Yang cuma bisa memberikan pertolongan kepada kita hanya siapa? Nabi Muhammad SAW. Dan ini pertama kali dilihat oleh Nabi, cahaya yang terang untuk umatnya, yang paling banyak baca sholawatnya. Bapak Ibu, kalau saya lihat ada apa itu di TV atau apa gitu ya, kita lihat konser, maksudnya ada suasana di mana di stadium gitu, digelapkan, kemudian si artisnya itu atau apa minta dimatikan lampu, kemudian handphonenya diapain? Dinyalain gitu kan, jadi terang nggak kelihatannya, sekalipun yang paling ujung dengan lampu kayak begini terang nggak? Itu salawat kayak begitu. Nanti di ujung-ujung padang mahsyar, umat Islam yang tadinya gelap, gara-gara ada salawat, Nabi bisa memandang, itu umatku ya Allah, itu umatku ya Allah, selamatkan mereka ya Allah. Tapi kalau enggak baca salawat Bapak Ibu, aduh. Tuh kata Nabi, lihat, aulan nasi bi yaumal qiyamah, orang yang paling utama di sisiku, orang yang paling dekat dengan aku pada hari kiamat, aksaruhum alayya salatan, yang paling banyak baca solawatnya untuk aku. Ayo kita baca, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina. Ya, makanya Bapak Ibu, kemarin di sini ada mahalul qiyam tidak Pak Ustadz? Para Ustadz nih, ada mahalul qiyam enggak? Ketika kita baca mahalul qiyam, itu Rasul pun menjawab di kuburnya, itu ucapan salam kita.
Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Nih nomor 3, setiap bacaan salawat kita maka disampaikan ke kubur Nabi. Bacaan salawat salam kita disampaikan ke kubur Nabi, dan Nabi hidup. Inilah yang tadi saya katakan, kita baca salawat merupakan robitoh kepada Nabi dari hati kita, hubungan batin kita kepada Nabi, karena bacaan salawat kita disampaikan ke kubur Nabi pakai dalil Nabi hidup di alam kuburnya. Hadirin, jangankan Nabi Muhammad SAW, kita ini manusia biasa. Yang ngomong juga punya dosa. Yang Bapak Ibu mendengarkan juga kita orang-orang berdosa. Hadirin, ya, kita ini orang-orang pendosa. Kita harus punya hubungan dengan Nabi. Nabi tidak berdosa. Kita orang pendosa saja, manusia biasa. Bisa jadi Allah katakan Anda hidup di kubur Anda, tidak jadi bangkai. Pakai dalil. Nih dalilnya. Bapak Ibu, orang yang mati syahid fisabilillah bersimbah darah, itu adalah orang yang hidup di kuburnya, kata Allah, firman Allah. Ayatnya apa coba? Coba dibaca tuh Al-Baqarah 154. Apa Al-Baqarah 154? Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tash'urun. Ini orang biasa loh Bapak Ibu. Wala taqulu, jangan kalian berkata, liman, bagi orang, yuqtalu fi sabilillah, yang mereka terbunuh di jalan Allah, amwatun, jadi mayit, jadi bangkai di kuburnya. Tidak. Bal ahya'un, akan tetapi mereka hidup. Ini orang biasa nih. Walakin la tash'urun, akan tetapi kalian yang tidak mengetahuinya. Jadi kalau kita baca sholawat, itu kita sedang membuat relasi hubungan batiniyah kepada baginda Nabi. Makanya kalau bacaan sholawat Bapak Ibu sudah punya roh, sudah punya kekuatannya. Ketika kita baca sholawat, itu ada terasa hati ini rindu kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Orang biasa aja Allah katakan hidup, apalagi para nabi. Ini saya tampilkan nih hadisnya. Hadis yang tidak pernah dibahas oleh para ulama dalam kitab-kitab, maksudnya gini loh. Hadis yang jarang dibaca ini ceramah-ceramah. Karena emang riwayatnya sangat jauh. Riwayat Imam Baihaqi, riwayat Imam Abu Ya'la. Hadis yang biasa saya sampaikan di sini pun itu hadis yang terkenal, riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. Ini enggak, kitabnya jauh. Para nabi hidup di kuburnya, menjalankan sholat. Udah pernah dengar belum hadis kayak begitu? Ngaku, Bu? Udah pernah dengar belum hadis nabi-nabi itu di kuburnya hidup menjalankan sholat? Belum kan? Untung datang pagi ini. Nih lihat. Iya. Nih lihat hadisnya nih. Ya, saya emang nggak pelit dah. Saya kasih tuh ilmu yang saya ketahui supaya Bapak Ibu tercerahkan, supaya Bapak Ibu merasa Allahu Akbar. Ternyata kehidupan para nabi di alam kuburnya tidak seperti kehidupan kita. Nih sudah ada tuh. Riwayatnya Imam Abu Ya'la. Di bawahnya pun dituliskan tuh, hadisun sahih tuh. Wa huwa hadisun sahih. Hadis ini derajatnya apa? Sahih, bagus, baik, benar. Apa kata baginda? Ada tuh riwayatnya Imam Abu Ya'la, Imam Baihaqi. Nabi bersabda, al-anbiya ahya, para nabi itu hidup fi kuburihim, di kubur mereka, yusalluna, menjalankan sholat.
tapi bukan sholat wajib. Sholatnya sholat untuk bernikmat-nikmatnya para nabi di alam kubur. Kalau orang-orang soleh, maksud saya, orang-orang soleh yang sudah meninggal, nggak ada dalilnya sholat. Orang-orang soleh yang sudah meninggal tidak ada dalilnya sholat. Ya, tidak ada dalilnya di alam kuburnya mereka sholat. Tidak. Tapi orang-orang soleh, orang-orang beriman kalau udah meninggal, mereka menikmati nikmat kubur. Ada yang tidur, ada yang dijaga sama amal-amal solehnya, sholatnya, puasanya akan menjadi hamba-hamba Allah yang menemani dia. Tetapi kalau para nabi merasakan nikmat kubur dengan cara menjalankan sholat, tapi bukan sholat wajib. Sholat yang untuk bernikmat-nikmat supaya nanti datang hari kiamat dalam rangka menunggu datangnya hari kiamat. Nah, kita baca lagi hadisnya. Jadi sholawat kita disampaikan ke kubur Nabi. Ya, nih hadis riwayat Imam Abu Daud, derajatnya hasan ataupun sahih, nomor 1049. Baginda bersabda. Nah, kan cepat banget. Baru tadi dibilang. Ah, gimana sih? Masa cepat banget sih? Hah? Ini salah kali ya? Orang masih jam berapa? Ah, 1 jam. 1 jam kelamaan Pak Haji. 20 menit lagi ya. Ya, nih lihat. Nabi bersabda, "Inna min afdali ayyamikum." Sesungguhnya hari-hari kalian yang paling utama, yaumal Jumat, pada hari Jumat. Hari Jumat merupakan hari yang paling afdal. Fihi khuliqa Adam. Pada hari Jumat diciptakan Nabi Adam. Wa fihi qubida, dan pada hari Jumat Nabi Adam meninggal dunia. Wa fihi nafkhah, dan pada hari Jumat ditiupkan sangkakala hari kiamat. Wa fihi saqah, dan juga pada hari Jumat dibangkitkannya hari kiamat. Apa kata Nabi? Fa'aksiru alayya minas sholati fi, maka perbanyaklah oleh kalian baca sholawat kepada aku terutama hari Jumat. Kalau tadi yang saya bilang 1000 itu hari kapan? Hari-hari biasa. Berarti kalau hari Jumat berapa? 2000. Hari Jumat berapa? 3000. Karena Nabi yang bilang tuh, fa'aksiru, perbanyaklah baca sholawat pada hari Jumat. Apa kata Rasul selanjutnya? Coba lihat. Fa inna sholatakum ma'rudatun alayya, karena sesungguhnya bacaan sholawat kalian disampaikan ke kuburku. Ini tidak masuk di akal daripada para sahabat. Akhirnya para sahabat bertanya, qalu ya Rasulullah, wahai baginda Rasul, kaifa tu'radu sholatuna alaik, bagaimana bacaan sholawat kita disampaikan ke kuburmu? Waqad arimta yaqulun balita, bukankah Tuhan nanti sudah hancur lebur, bercampur dengan tanah di kubur Tuhan? Bagaimana sholawat kami disampaikan ke kuburmu ya Rasul? Faqal, Nabi SAW menjawab, innallaha azza wa jal, sesungguhnya Allah yang maha perkasa lagi maha agung, harrama alal ardi, sungguh Allah mengharamkan kepada tanah, ajsadal anbiya, untuk memakan jasad para nabi di kuburnya. Para nabi dengan dalil ini jasadnya utuh. Baru nomor berapa? Gimana Ustadz? Mau tanya jawab langsung Ustadz? Masih banyak nih hadisnya. Ya. Yang baru nomor 3, saya kira nomor 4. Nomor 4, tambahin lagi. Hadirin, nomor 4. Menyesalah orang yang disebut nama Nabi tapi tidak baca sholawat. Kata Nabi, hidungnya itu berdebu atau menyesallah. Nah, makanya nih kalau saya lagi ngomong Nabi Muhammad, nah gitu. Sekalipun lagi khutbah Jumat Ustadz, iya. Sekalipun khotib lagi khutbah Jumat, semuanya khotib berkata begini, Bapak-bapak sekalian, para jamaah hadirin sholat Jumat yang dirahmati Allah, Nabi kita Nabi Muhammad, nah, kita ucapin tuh pelan-pelan aja, sallallahu ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, gitu. Banyak sih bacaannya. Jadi kalau disebutkan nama Nabi jangan diam, tapi ucapkan apa? Sallallahu ala Muhammad, Allahumma sholli ala
Muhammad. Kalau tidak, kita menjadi orang yang menyesal. Ini kata Nabi itu, raghima anfu rajulin, ya, raghima anfu rajulin, menyesalah seseorang, dzukirtu indahu falam yusalli alayya, dibacakan namaku, diperdengarkan namaku Muhammad di dekat dia, dia mendengarnya tapi tidak bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita jangan begitu. Ya, baik. Yang nomor 5. Setiap kita baca salam salawat kepada Nabi, maka rohnya Nabi dikembalikan ke jasadnya. Masya Allah Bapak Ibu. Tadi Nabi pun udah hidup. Ya, sekarang Allah katakan bahwa dikembalikan ke jasadnya untuk menjawab salam kita. Nih, warga Jati Bening kan saya lihat nih orang-orang mampu nih, lihat. Wajahnya aja nih wajah-wajah orang senang nih. Paling enggak mobilnya di rumah CR-V ya. Atau destinator. Bapak Ibu kan sering umroh nih. Kalau lagi di Raudhah, perbanyak ucapan salam kepada Nabi. Karena kata para ulama, bukan mustahil orang mengucapkan salam di kubur Nabi di Raudhah, dia mendengar jawaban salam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena nyawa Nabi dikembalikan oleh Allah untuk menjawab salam kita. Dulu Bapak Ibu tahun-tahun 2010, 2011 itu hampir tiap tahun saya pergi haji, pergi umroh hampir setiap bulan. Ya, sekarang udah capek gitu ya. Kecapean ngurusin haji. Tapi saya nggak korupsi ya Bapak Ibu. Yang korupsi dana haji siapalah itu. Nah hadirin, kemudian dulu itu belum pakai barcode Pak, belum pakai nusuk, belum pakai aplikasi masuk ke Raudhah. Sekarang masuk ke Raudhah pakai aplikasi, pakai ini itu. Jam 2 malam. Makanya Bapak Ibu, kalau kita datang ke Raudhah, ngucapin salam kepada Nabi di kuburnya, jangan cuma sekali, perbanyak. Dengan harapan kalau Bapak Ibu amalannya bersih, amalannya bagus, hati Anda bersih, Anda bisa mendengar jawaban salam langsung dari telinga Anda. Itu kata para ulama. Kata Imam Ibnu Taimiyah, Imam Ghazali, kata Imam Kusyairi, kata Imam Ibnu Hajar Asqalani, tidak merupakan perkara mustahil dan khurafat kalau hati kita bersih, amalan kita bagus, maka kita mendengar jawaban salam dari kubur Nabi. Saya pernah coba tuh jam 2 malam datang ke Raudhah. Saya ucapkan salam yang sebanyak-banyaknya. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habiballah, Assalamualaikum ya Nabiyallah, Assalamualaikum ya Jaddal Hasan wal Husain, Assalamualaikum ya Aba Fatimah, Assalamualaikum ya Imam al-Muttaqin, Assalamualaikum ya Sihra Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali, Assalamualaikum ya man unzil alaikal Quran, Assalamualaikum ya qudwatal mujahidin, Assalamualaikum ya asyraful khalaik ajmain. Ada jawaban, Waalaikumsalam. Saya buka mata saya, polisi yang jawab ternyata. Masih lemah amalannya. Ya udah deh gitu dulu deh Bapak Ibu ya. Pokoknya pesan saya ini hadis yang tadi nomor 2 ya. Jangan tinggalin baca sholawat. Saya ulang lagi nih, minimal sehari berapa? Bener mau dilakuin? Nanti yang melakukan yang paling untung saya apa Bapak Ibu? Bapak Ibu sendiri. Kalau nggak melakukan nanti menyesal di akhirat. Bacalah sholawat. Ibu-ibu juga bisa tuh, lagi nyapu-nyapu, bapak-bapaknya bisa lagi nyetir, lagi siram-siram pohon sambil baca sholawat. Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad, Ya Rabbi salli wa sallim. Dah gitu aja ya. Silakan Mas Ustaz. Kenapa? Gak bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, pertanyaan yang pertama Ustadz, mohon penjelasannya Ustadz, kenapa dalam sholat hanya disebutkan nama Nabi Muhammad SAW dan Nabi Ibrahim alaihissalam? Kenapa tidak disebutkan nabi-nabi yang lainnya? Pertama,
Kalau semua nabi dalam sholat kita 25 nabi disebutkan semuanya, itu sholawatnya kepanjangan. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Adam, Allahumma sholli ala Nuh. Kan 25 nabi itu. Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa. Terlalu lama. Nah, yang kedua, kenapa Nabi Muhammad? Karena beliau adalah penghulunya para nabi. Kenapa Nabi Ibrahim? Karena beliau mempunyai keistimewaan, bapaknya para nabi, termasuk kakeknya Nabi Muhammad. Nabi Ibrahim punya istri dua. Yang pertama Bunda Sarah. Dari Bunda Sarah punya anak Nabi Yakub. Nabi Ishak. Nabi Ishak punya anak Nabi Yakub. Nabi Yakub punya anak Nabi Yusuf. Nabi Yusuf keturunannya terus ada Musa, ada Harun, ada Sulaiman, ada Daud, ada Sulaiman, ada Ilyas, Ilyasa, ada Zulkifli, sampai Isa bin Maryam. Istri kedua Nabi Ibrahim adalah Bunda Hajar. Bunda Hajar punya anak Nabi, namanya Nabi Ismail. Dari keturunan Nabi Ismail tidak ada seorang Nabi pun kecuali terakhirnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya termasuk Nabi Ibrahim istimewa. Ya, gitu. Kalau ditanya lagi yang ketiga, itu memang sudah menjadi hak Allah menentukan Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim. Terus Pertanyaan selanjutnya Ustaz. Pak Ustadz, apakah saat ini orang bisa ketemu dengan Nabi dalam mimpi? Mohon pencerahannya Pak Ustadz. iya, ada hadisnya itu. Nih, saya tampilkan. Riwayat Imam Bu, nggak apa-apa ya pakai hadis ya. Biar Bapak Ibu tambah yakin, Bu. Ini Ibu nih mesti yang nanya nih. Ya, masalah mimpi-mimpi biasanya ibu-ibu nih. Mimpi apa sih Bu emang Bu? Nih, hadisnya Sahih Bukhari. Kata Nabi, kasih namalah anak kalian dengan nama aku. Tuh, makanya anak kita, cucu kita usahakan namanya ada Muhammad. Ustadz Faisal nggak ada nama Muhammad? Ada, nama saya Muhammad Faisal. Ye. Tuh, kata Nabi apa? Tasammu bi ismi. Kasih namalah kalian dengan nama aku. Sebentar, saya besarkan dulu. Ya, kata Nabi, tasammu bi ismi, kasih namalah anak-anak kalian dengan nama aku. Wala takannu bi kunyati, tapi jangan pakai nama kunyahku. Kunyahnya Nabi namanya Abul Qasim. Nah, itu kita dilarang, jangan pakai Abul Qasim. Jadi kalau ibu bapak-bapak mau pakai nama Abu yang lain aja, jangan Abul Qasim. Kemudian man ra'ani fil manam, siapa yang bermimpi ketemu aku, faqad ra'ani haqqa, sungguh telah bermimpi dengan secara hak. Siapa yang ketemu aku dalam mimpi itu hak. Makanya Bapak Ibu, salah satu sholawat kita udah diterima oleh Nabi SAW. Nabi ngendangin kita dalam mimpinya sehingga kita bertemu dengan Nabi Muhammad. Ngendangin apa artinya? Hah? Nyambangin apa artinya? Ah, gitu dong, mendatangi dia. Ditanya ngendangin, jawabnya nyambangin. Ini kan susah juga tuh. Nyambangin apa? Datengin. Kalau Bapak Ibu sholawat kita, salah satu cirinya ya Bapak Ibu, kalau sholawat kita udah diterima oleh Nabi Muhammad, kita bisa bermimpi ketemu beliau. Makanya kalau Bapak Ibu belum pernah bermimpi ketemu Nabi Muhammad, sholawat Anda masih kurang. Ustadz Faisal emang udah pernah mimpi? Alhamdulillah. Lebih dari berapa kali lah. Bahkan saya pernah mimpi saya sekali, ketika saya masih nyantri di Pakistan, saya mimpi ketemu Nabi bicara pakai bahasa Arab. Saya bangun-bangun air matanya udah menetes, nggak terbendung. Air mata sudah banyak sekali. Tapi saya nggak bilang saya soleh, saya bilang enggak. Cuma itu tahdits bin nikmat karena pertanyaannya mengenai bermimpi dengan Nabi Muhammad. Iya, terus Ustadz silakan. Ustadz, bagaimana caranya supaya kita rajin baca sholawat minimal 1000 kali tanpa rangsangan? Ya udah, jawabannya gini aja supaya apa? Yang pertama, hadirkan keagungan Nabi. Kalau kita banyak baca sholawat, kita akan mudah masuk surga bersama Nabi. Gitu aja. Karena kalau kita nggak baca sholawat, susah masuk surga. Ingat, demi Allah Bapak Ibu. Bapak Ibu tidak akan mudah masuk surga kecuali dapat tanda tangan dari Nabi Muhammad
Bahasa sayanya begitu tuh. Dapat tanda tangan Nabi Muhammad. Dan tanda tangan Nabi Muhammad dipercepat dengan cara kita akan mendapati dengan cara banyak baca sholawat. Itu aja. Jangan malas-malas deh. Saya pun makanya saya tanya sama Pak Sopir itu. Saya bawa Pak Sopir Pak. Karena acara padat gitu ya. Kalau nggak padat saya nggak bawa dia. Itu ada driver itu Pak. Kalau beliau sudah mulai nyetir saya bilang, Pak tolong ambilin tasbihnya. Ambil tasbih di depan. Saya sholawatan di belakang. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Begitu terus. Saya semangat, Bapak Ibu juga semangat. Insya Allah. Terus Pertanyaan selanjutnya Ustadz, tentang sholawat nariyah gimana ini Ustadz? sholawat nariyah sudah terbukti kebaikannya, keberkahannya. Ya, sampai salah satu amalan kami Bapak Ibu, ya, yang dulu kita pesantrennya ini tanah semeter aja nggak punya, kontrak pesantren yang saya asuh tuh 1 meter aja nggak punya. Sekarang alhamdulillah lebih dari 2000 meter udah kita beli. Allah mudahin tuh dapat uangnya sampai 6 miliar, 7 miliar. Sekarang pun kita dapat lagi di 2 miliar. Ya, untuk apa beli tanahnya, untuk ini, untuk musola dan macam-macamnya. Itu diantaranya amalannya baca sholawat nariyah. Ada orang-orang pihak-pihak yang nggak ngerti, menyatakan sholat nariyah syirik. Syirik dari mana? Itu mintanya kepada Allah. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhallu bil uqad. Ya Allah, berikanlah kami terbuka kesusahan kami dengan sebab baginda Nabi. Tercapai hajat kami dengan sebab Nabi. Mintanya kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad apa kepada Allah? Yang nggak boleh itu minta kepada Nabi Muhammad. Wahai Nabi Muhammad, beri saya duit, beri saya jodoh. Itu nggak boleh. Ini sholawat nariyah mintanya kepada siapa? Gitu. Jangan nggak diamalin tuh. Tapi saya memang tidak mengijazahkan kepada Bapak Ibu sholawat itu. Saya ijazahkan yang gampang-gampang aja tadi itu. Sallallahu ala Muhammad, Allahumma sholli ala. Tapi kalau Bapak Ibu punya hajat, boleh saya ijazahkan. Ya, bacalah sholawat nariyah 4444 kali. Kalau hajatnya sangat-sangat muskil, sangat-sangat susah. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhallu bil uqad wa tanfarju bil kurab wa tuqda bil hawaiju wa tunalu bihi raghaibu wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin lak. Satu dibaca 4444. Ya udah deh, Bapak Ibu baca gampang-gampang aja deh. Tapi sholawat nariyah sudah terbukti kebaikan keberkahannya oleh para ulama. Silakan. Ya, pertanyaan terakhir Ustadz. Ustadz, kenapa pada sholawat sering menggunakan dhamir mustatir? Seperti apa? Ini nggak disebutkan Ustadz, cuma pertanyaannya gitu doang. Coba ulangi. Kenapa pada sholawat sering menggunakan dhamir mustatir? Harusnya dicontohin. Kayak apa tuh lafadz dhamir mustatir? Dhamir mustatir itu artinya kata ganti orang yang tidak disebutkan, artinya tersembunyi. Seperti sallallahu alaihi, itu dhamir mustatir. Bukan pakai langsung nama Nabi Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Tapi Muhammadnya nggak disebut, sallallahu alaihi. Itu namanya dhamir mustatir. Jawabannya, alaih artinya untuknya, yaitu untuk Nabi Muhammad, tidak masalah. Ini tujuannya hanya untuk mempercepat bacaan sholawat. Biasanya itu dibaca dhamir mustatir itu yang tersembunyi tanpa menyebut nama Nabi Muhammad. Kalau penceramah ada nyebut Muhammad, kita ucapkan apa? Sallallahu alaihi gitu. Tapi kalau lagi dzikiran yang 1000 tadi, jangan cuma baca sallallahu alaihi, tapi Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, ataupun sallallahu ala Muhammad. Ya, sudah. Baik, demikian dapat kami sampaikan Bapak Ibu. Semoga Allah mudahkan kita untuk beramal dengan terbaik, untuk kita mendapat syafaat Nabi di akhirat nanti dengan memperbanyak-banyak sholawat. Kekurangannya semua dimaafkan. Kita akhiri dengan kafaraah majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.